dulur kesayangan aku. Piye kabare? Petualanganku kali ini bukan petualangan biasa loh. Sekali-kali aku mau jalan-jalan sambil ngevlog biar kayak youtuber kekinian gitu loh guys. Nah guys, ikutan aku menjelajahi ikon-ikon kota sekaligus kuliner di Makassar, Sulawesi Selatan. Langsung waelah, sambil mencari coto kuda, sambil kita JJS alias jalan-jalan sore yo. Ini aku dari makanan khasnya Sulawesi Selatan. Makassar iki memang spesial banget guys. Meski jauh dari kampung halamanku, ternyata banyak yang masih mengenali si gundul. Aku jadi kepikiran nih, biasa berpetualang di kebun dan hutan. Seru juga yo kalau aku nyambangi kota-kota begini. Ayo, ada lagi ndak yang kotanya mau aku kunjungi? Coba colek aku di Instagramnya Jejak Si Gundul Trans 7 yo, biar nanti kita bisa berjumpa. Soalnya aku seneng banget loh kalau ada yang kenalin aku. Tandanya kalian masih sayang dan setia dengan si Gundul yang manis ini toh. Stop. Iya. Pak. Nah, makasih Dul. Wah, akhirnya sampai juga. Ini yang dari tadi aku cari-cari guys. Coto kuda khas Sulawesi Selatan. Lur, nih akhirnya aku nyampe ke tempat yang jual coto kuda. Nah, banyak orang nggak tahu kalau coto itu daging kuda. Mereka, ya orang-orang sekarang taunya coto itu daging sapi. Padahal coto yang pertama-tama itu adalah coto daging kuda. Itu yang legendaris, itu yang istimewa. Nah, setelah aku putar-putar Makassar nih, akhirnya dapat juga nih yang jual coto kuda. Wis, mantep lur. Wah, kalau daging kuda ini mau beda. Walaupun cuma gambar, baunya itu udah menggugah selera. Yuk guys, kita masuk dulu, kita pesen dulu. Let's go. Guys, aku udah nggak sabar nih. Kira-kira menu apa aja yo yang harus aku pesan? Guys, menunya ada coto kuda, konro kuda, palu basah, coto sapi. Deng, coto kuda sama konro kuda. Iya. Guys, ini aku pesen 2 porsi sekaligus ya. 1 porsi konro kuda, yang 1 porsi coto kuda. Sajian coto kuda iki berasal dari jenis ponto. Coto kuda awalnya merupakan hidangan khusus bagi Karaeng, yaitu sebutan untuk raja atau bangsawan di tanah Turatea jenis ponto. Meracik coto kuda sederhana aja guys. Pilih potongan bagian kuda yang diinginkan, kemudian taburkan garam dan bumbu penyedap lainnya. Setelah itu, siram dengan kuah coto yang masih panas. Berikan taburan daun bawang dan juga bawang goreng. Ini dulu yang spesial. Kontrolnya Pak, jangan lupa ya Pak ya. Iya. Untuk menikmati cotone, yo pasti harus diracik dulu toh guys. Guys, ini coto daging kudanya guys. Sudah datang, tinggal nunggu konronya. Coto paling asik pakai jeruk nipis sama sambal yang banyak. Pedes. Coto kuda
biasanya disajikan dengan ketupat sebagai pengganti nasi guys. Tapi sebelum menikmati cotonya, kita intip racikan konro kudane yo. Konro dan coto sebetulnya sama saja. Perbedaannya hanya terletak pada jenis lauknya. Kalau coto kuda berisi potongan daging kuda, kalau konro berisi iga kuda. Lur, konronya wis mangkoke penuh lur. Konro kuda juga. Yes. Konro dan coto sudah siap, tinggal disantap guys. Ketupannya juga, guys, tinggal dipotong, celupin, tinggal lep. Kalau daging sapi mengandung banyak lemak, kalau daging kuda justru rendah lemak guys. Tapi uniknya tekstur daging kuda lebih empuk dari daging sapi. Rasa kuah cotonya juga rempah banget, cocok dengan gurihnya daging kuda yang meleleh di lidah. Itu konro daging kudanya ini, yes. Kita cicipin. Nah, ini nih yang aku penasaran. Kalau konronya gimana yo? Wih, konro kudanya nggak kalah yummy lur. Tulangnya tulang muda, jadi kita bisa makan sama tulang-tulangnya. Mantep banget. Buat penyuka tulang-tulangan pasti nagih iki. Soalnya bisa disesep-sesep. Rasanya gurih dari lemak-lemak yang menempel pada tulangnya guys. Guys, antara coto sama konro sebenarnya sama aja. Yang beda cuman kok coto itu isinya adalah daging, hati, dan yang lain dalamnya. Konro adalah tulang muda sapi ataupun kuda. Bumbunya semuanya sama. Nah, kalau yang beda nih palu basah. Deng, palu basah ada nggak, Deng? Ada. Boleh satu, Bang? Untuk isian palu basah kuda sebenarnya tidak terlalu berbeda guys. Daging yang digunakan sama saja dengan coto kuda. Kuahnya pun sama. Yang membedakan adalah penggunaan serundeng kelapa guys. Ada juga palu basah yang menggunakan kuning telur mentah. Tapi yang iki kayak sih polosan wae yo. Palu basah. Serundeng kelapa menambah cita rasa gurih yang khas guys. Selain itu, kuahnya pun menjadi lebih kental dan legit. Guys, coto kuda ini memang enak banget. Konronya juga, apalagi nih palu basahnya, gurih banget karena dia ada tambahan serundengnya. Neng, cotonya sama palu basahnya enak. Boleh tahu nggak, Deng, cara masaknya, Deng? Bumbunya, Oh Deng? ya, sini dulu. Wah, guys, beruntung guys, gurih guys. Bumbu yang digunakan untuk membuat kuah coto beragam guys. Pantesan rasanya kayak rempah. Nih, ada jinten, lada, tumbar, serai, bawang merah, bawang putih, dan biji pala. Selain itu juga ada kemiri, jahe, dan lengkuas. Alah, rame juga ya bumbu nih, koyokan.
Ah, kok ditumbuk-tumbuk, Mas Gun? Nah, Kan cuma mau tahu bahannya aja. Bu, saya kira ini sekalian ditumbuk. Nah, ini ada yang sudah jadi tuh. Oh, sudah ada yang jadi? Iya, Oh. sudah ada. Yuk, kita lihat yuk. Wah, ternyata ini bumbu yang sudah jadi nih. Kental dan banyak yo. Nah ini guys, dagingnya guys. Ini daging kuda nih. Serat-seratnya beda dengan serat daging sapi ya guys. Tentu yang buat aku penasaran adalah daging kudanya yang empuk. Opo yo rasanya? Katanya Daeng, dagingnya harus dicuci bersih dulu. Nanti kalau sudah, baru aku dikasih tahu rahasia nih. Nah guys, ini kita rebus daging sama lidah sama dalemannya dulu. Wah, iki bocoran untuk menghilangkan bau tak sedap dari daging kuda guys. Nah guys, untuk menghilangkan bau apeknya daging kuda, tipsnya nih guys, harus direbus dengan nih, santan kental dan juga air cucian beras. Ini akan menghilangkan bau yang gak enak pada daging kuda. Wah, gak nyangka yo guys, ternyata bahan yang dibutuhkan sederhana banget. Selain menghilangkan bau tidak sedap pada daging kuda, zat pati yang terkandung pada air cucian beras pun dapat membantu membuat daging jadi lebih empuk. Yang terakhir, bumbu spesialnya masuk semua guys. Bumbunya nggak tanggung-tanggung, nggak banyak, sewajar. Setelah daging, santan dan air beras tercampur, tinggal tambahkan bumbu coto dan masak hingga daging matang deh guys. Nah guys, kalau sudah diaduk, sudah tercampur rata, jangan lupa ditutup supaya cepat mendidih dan sari-sarinya keluar semua. Deng, coto kasih satu dulu. Coto? Kenapa ada kok di sini Mas Gundul? Oh, Wah guys, aku ketemu kawan lama guys. Ada Om Nyong dan Bang Erwin. Buat tamu istimewa, aku sajikan yang terbaik tentunya guys. Coto dan kontrol kuda spesial buatanku. gimana Om? Coto buatan saya. Enak sekali ini Mas Gundul. Gimana Pak? Kontrolnya? Mantap. Guys, coto sama kontrol buatanku ternyata enak. Memang coto kuda, kontrol kuda memang jos dan mereka suka. Nih, aku mau jalan-jalan lagi guys. Reng, Ya, Reng, ini om aku. Nah, aku mau jalan-jalan dulu ya Om ya. Ya. Reng, tadi aku coto kuda, kontrol kuda, sama palu basah. palu basah. Om yang bayar ya? Ah, iya. Kenapa saya yang bayar? Udah, masa lari-lari lagi? Katanya dia penjualnya, baru dia lari lagi. Ini Gundul ya. Nah, kerjaan. Hari ini aku diajak Bang Adi jalan-jalan ke Desa Balai, Minasatene, Pangkep. Daerah ini dikenal eksotik karena dikelilingi gugusan kars nomor 2 di dunia. Wah, memang wapi tenan yo. Kawasan kars yang meliputi daerah Pangkep dan Maros ini luasnya mencapai 43 hektar lebih loh. Siapa yang ke Sulawesi Selatan wajib datang ke sini. Apalagi sambil ngetrail bareng kawan-kawan. Dijamin tambah jos.
Maaf bosku, tadi motor sudah susah tadi di jalan. Kita bantu. Ayo. Maaf Bang Pudin, karena asik jalan-jalan sampai lupa kalau sudah janjian untuk Bang Rumbia. Rumbia salah satu palem-paleman yang banyak ditemui di hutan-hutan Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Hampir seluruh bagian tanaman bisa dimanfaatkan. Buahnya dapat dimakan. Kalau daun rumbia bisa digunakan sebagai atap rumah. Nah, kalau yang sedang aku tebang ini batang rumbia. Nanti mau dibuat tepung sagu. Rumbia baru bisa diambil sagunya setelah berumur 7 atau 8 tahunan. Biasanya bisa juga dilihat dari pangkal daun yang berwarna kelabu biru. Tinggi pohon rumbia mencapai 10 meter atau lebih. Jadi kalau tebang rumbia paling enak rame-rame begini, gotong royong biar cepat selesai, ya toh? Pak Madi serut ya? Iya. Biar saya yang tumbuk. Beres. Masing-masing daerah punya cara sendiri untuk mengolah rumbia. Ada yang batang rumbianya diparut dan diperas dengan cara diinjak-injak. Ada juga yang seperti ini, diserut. Kalau ukurannya lebih kecil begini, akan memudahkan penumbukan. Kemudian hasilnya diperas. Setidaknya perlu waktu semalaman untuk mendapatkan endapan dari air perasan batang rumbia. Ampas atau limbahnya masih bisa dimanfaatkan loh. Misalnya menjadi briket untuk industri kimia, bahan bakar atau media tanam jamur. Selanjutnya, sagu basah dijemur sampai kering. Tapi, kalau untuk membuat kapurung sih, padi seperti ini bisa langsung diolah. Kak, ini Kak sagu basahnya Kak. Iya, makasih ya, Dul. Oh ya Kak. Untuk membuat kapurung, tepung sagu dilarutkan dahulu dengan air dingin. Adonan harus rata dan tidak boleh ada yang menggumpal. Lalu ditambahkan air mendidih sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Suhu tinggi akan membuat sagu menggumpal. Nah, begini nih cara membentuk kapurung. Harus memakai 2 lidi ya. Lidi pertama untuk mengambil sagu. Lalu sagu dibentuk bulat. Setelah itu, kapurung langsung dicelupkan ke air dingin. Suhu dingin akan mempertahankan bentuk bulat kapurung. Selain itu juga mencegah kapurung menempel satu sama lain. Kak Aul dan Ibu Dharma
sudah menyiapkan bahan sayur kapurung dan bumbunya. Hanya kacang tanah yang digoreng dan ditumbuk sampai halus. Ada sedikit garam untuk perasa. Nah, kalau sayurannya bisa macam-macam, sesuai selera saja. Bisa jantung pisang atau yang lainnya. Cara mengolahnya juga mudah. Cukup diberi air dan garam, lalu diremas-remas seperti ini. Bahan pertama yang harus dimasak, jantung pisang untuk menghilangkan getahnya. Lalu disusul kacang panjang dan bayam. Kalau yang ini namanya daun mauu, sejenis paku-pakuan yang banyak tumbuh subur di desa Balai. Setelah semua sayuran agak layu, baru kacang tumbuk dan garam dimasukkan. Yang terakhir, kapurung. Karena kapurung sudah matang, jadi sebentar saja memasaknya ya. Makanya tak perlu pakai nasi lagi. Kapurung kan sudah jadi pengganti nasi. Sama-sama mengenyangkan. Lumayanlah untuk mengganti energi yang habis karena menebang rumbia tadi. Serius, nyamuk jantan itu pasti. Pak, yang 4 orang berkendara sepeda motor tolong berhenti, Pak. Waduh, kenapa aku dicegat Pak Polisi? Padahal sudah kesiangan. Aku bisa terlambat ke kebun nih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ada apa, Pak? Minta maaf, Bapak dari mana? Kita dari kampung tadi, Pak. Tahu kesalahan Bapak di mana? Tidak tahu, Pak. Minta tolong, Pak ya. Pada saat Bapak menggunakan kendaraan, apalagi ini sudah di jalan raya, Bapak menggunakan kelengkapan berkendaraan. Itu bawa senjata tajam untuk gunanya untuk apa itu, Pak? Kita mau ke kebun, Pak. Kita mau tebang pohon pisang. Ini kan mau ke kebun ya. Terus kan berkendara, bawa parang kayak gini kalau bisa agak ditutup-tutup sedikit lah, ya. Nanti dilihat sama masyarakat kiranya apa seperti preman apa dan sebagainya ya. Siap. Maaf ya Pak, kalau kami kurang sadar tata cara berkendara. Memang pantas saya kena tilang. Cara berkendara saya sekarang saja salah. Apalagi yang kemarin. Wes, kapok aku. Benar kan? Kak Mia sudah sampai kebun duluan. Gara-gara aku terlambat, dia jadi kerepotan ambil pisangnya. Kakak, maaf, lama. Gundul lama sekali. Iya, Kakak. Tadi dicegat polisi. Gara-gara bawa parang. Oh, jolok saja ini. Ini ya? Ya. Oh biar yang tebang saja. Kak Mia milih pisang batu, katanya sih mau dibuat nasu galete, makanan khas Pangkep. Padahal, setauku pisang batu kurang diminati, karena memiliki biji lumayan banyak. Untuk nasu galete, dipilih pisang batu yang muda, jadi bijinya masih lunak.
Sebelum diolah, pisang direbus. Jangan lupa ditambah garam dan asam agar pisang tidak menghitam. Bahan nasugalete lainnya, kelapa parut yang disangrai. Ini nih yang memberi rasa gurih dan harum pada masakan. Ingat yo, kelapa harus terus diaduk selama disangrai. Kalau tidak, kelapa bisa hangus dan warnanya terlalu coklat. Kalau bumbu nasugalete, ya ini merica, bawang putih, bawang merah, garam dan kunyit, semuanya ditumbuk sampai halus. Kak, ini Kak, pisang batunya Kak, udah direbus Kak. Oh iya Dul, makasih ya. Sama-sama. Kak, ini kelapanya yang sudah disangrai. Iya, langsung saya ditumbuk. Iya Kak. Pisang dikupas dan diambil isinya. Hati-hati ngupasnya ya, jangan sampai kulitnya rusak. Soalnya kulit pisangnya akan dipakai nanti. Pisang direbus sebentar saja. Yang penting lumayan empuk dan mudah ditumbuk. Gak usah terlalu lembut numbuknya ya. Nah, kelapa sangrai juga harus ditumbuk. Minyak kelapa yang keluar inilah yang membuat masakan makin gurih. Lanjut yo, pisangnya dibumbui dan ditambah air asam dan kelapa. Aduk sampai bumbu merata. Oh iya, air asam bisa berguna menghilangkan amisnya ikan. Kalau sudah, pisang dimasukkan ke dalam ikan. Jenis ikannya bisa apa saja. Kemudian, ikan dibungkus kulit pisang dan diikat daun serai. Siap dimasak. Nasugalete masih belum selesai loh. Masih harus merebus santan kental, baru masukkan ikan dan bumbunya. Kalau kulit pisang sudah lunak, tandanya nasugalete matang dan siap disantap. Nasugalete cocok dimakan bersama nasi. Rasanya pedas asam. Gurihnya santan dan kelapa sangrai juga sangat terasa. Kulit pisangnya jangan dibuang loh ya. Ini bukan sekedar bungkus, tapi juga dimakan. Enak loh rasanya.